Jadi bagi kalian yang selama ini suka ngikutin drama China dan pilih subtitlenya yang bahasa Indonesia, kemungkinan besar kalian sudah pernah nonton hasil karyaku. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau share ke kalian hal yang berkaitan dengan pengalamanku saat kerja di Shanghai. Untuk pekerjaan yang pernah aku lakuin selama di Shanghai, aku cuma bisa kasih kalian gambarannya aja ya teman-teman, dengan background pendidikanku yang aku ceritain di vlog-vlog sebelumnya, dan identitasku sebagai WNI. Emangnya di Shanghai bisa kerja apa aja sih? Untuk hal yang terlalu detail, di sini aku nggak bisa cerita ke kalian ya teman-teman, karena gimana pun itu juga privasiku, jadi mohon bisa dipahami ya. Oke, yang pertama sebelum bahas kerjaanku, aku mau jawab dulu pertanyaan kalian. Menurutku susah nggak sih cari kerja di Shanghai? Menurutku sebagai WNI, kita tuh harus punya nilai plus yang beda dengan orang China lokal. Karena kalau enggak, ngapain perusahaan China pilih kita? Passion dan jurusanku kan berkaitan dengan bahasa. Jadi selama di Shanghai ini untungnya itu banyak perusahaan Shanghai sana yang pasarnya tuh memang carinya untuk yang pasar Indonesia. Dan mereka tentunya membutuhkan orang Indonesia yang bahasa Mandarinnya itu bagus. Waktu awal-awal aku lulus, itu sedikit banget perusahaan yang cari orang seperti aku. Tapi lama-kelamaan itu makin banyak teman-teman. Jadi waktu itu pas deket-deket kelulusan, aku bersyukur banget masih bisa ditemuin sama perusahaan yang memang butuh orang seperti aku. Dan aku pun juga cocok dengan perusahaannya. Berikutnya yang kedua, aku pernah kerja apa aja sih selama di Shanghai? Selama di Shanghai, aku pernah kerja di beberapa perusahaan. Dan yang pertama, aku bahas dulu dari yang perusahaan game. Jadi, waktu itu setelah masuk ke perusahaan ini, aku tuh baru tahu teman-teman ternyata game ini tuh terkenal banget di Indonesia. Dan aku yakin pasti banyak di antara kalian yang pernah main game itu. Nah, di sana aku itu tugasnya menerjemah bahasa Mandarin Indonesia, terus menampung saran dan masukan dari para pemain Indonesia, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang aku ini bisa sebagai perantara dua arah antara perusahaan dengan para pemain di Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan yang berkaitan dengan keuangan, di mana salah satu produknya adalah aplikasi pinjaman online. Siapa nih di antara kalian yang barangkali pernah pakai aplikasi pinjol? Ya, jadi aku pernah kerja di perusahaan itu. Cuman di sini itu aku nggak ada kontak langsung dengan para peminjam di Indonesia. Jadi aku berhubungannya itu langsung sama atasan yang di China dan tim di Indonesia yang tugasnya tuh mengawasi kerjanya kolektor supaya mereka saat menagih utang itu tidak melanggar peraturan yang diberitahu oleh OJK. Selain itu, aku juga jadi penerjemah di perusahaan itu. Jadi misalnya tim yang di Indonesia harus ada rapat dengan tim yang ada di China. Itu mereka saat rapat, aku bisa bantu mereka untuk jadi penerjemahnya. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu perusahaan subtitle film. Siapa nih di antara kalian yang suka ngikutin drama China? Bisa komen di bawah ya. Karena aku orangnya tuh suka banget nonton film, jadi makanya aku masuk ke perusahaan ini. Jadi di perusahaan ini, aku itu benar-benar fokus menerjemah. Jadi dari pagi, siang, sampai malam, kerjaanku itu full dengan menerjemah film. Untuk drama-drama China yang aku terjemah, semuanya itu drama populer. Jadi bagi kalian yang selama ini suka ngikutin drama China dan pilih subtitlenya yang bahasa Indonesia, kemungkinan besar kalian sudah pernah nonton hasil karyaku. Nah, dari beberapa contoh yang aku kasih tahu barusan, kita bisa tarik kesimpulan nih.
Meskipun semuanya tuh perusahaannya beda bidang semua, tapi ada satu kesamaan yaitu perusahaan China yang produk mereka atau jasa mereka itu pasarnya untuk Indonesia dan mereka membutuhkan orang Indonesia yang bahasa Mandarin dan Indonesianya itu bagus. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ketiga. Sia-sia nggak sih ambil S2 di China? Menurutku, berkat jurusan S2 aku jadi jauh lebih memahami tentang struktur bahasa Mandarin. Di saat yang sama, jauh meningkatkan level Mandarinku dibanding saat masih S1. Dan ini sangat-sangat membantu untuk pekerjaanku sebagai penerjemah. Jadi, aku nggak nyesel sudah ambil S2, meskipun kalau diingat-ingat memang nggak mudah ya menjalaninya selama masih S2 itu. Selain memang suka dengan jurusan yang waktu itu aku pilih, untungnya juga kepake manfaatnya untuk kerjaanku. Berikutnya yang keempat, gimana persaingan di kantor? Apa ada persaingan ketat dengan orang-orang China? Untuk ini, jujur aku merasa sama sekali nggak ada persaingan sedikit pun. Selama kerja di sana, kebetulan yang aku kerjain itu sama sekali beda bagiannya dengan kolega-kolega yang orang China. Ini seperti yang aku bilang di awal, jadi karena WNI, jadi punya nilai yang berbeda dengan orang-orang China lainnya. Aku orang Indonesia, jadi nggak bisa kalau dibandingkan dengan mereka, tapi harus kerjasama dengan mereka supaya bisa menghasilkan karya yang bagus dan sesuai untuk pasar Indonesia. Berikutnya yang kelima, susah nggak sih membaur dengan kolega China? Menurut pengalamanku di beberapa perusahaan itu sebenarnya nggak susah teman-teman. Kayaknya yang paling susah itu cuman di perusahaan game, karena mereka kan semuanya suka main game, sedangkan aku biasa aja. Terus kebanyakan juga cowok di sana, jadi selain ngomongin pekerjaan itu nggak ada topik lain. Tapi secara keseluruhan, menurutku tuh mereka baik-baik sama aku. Terus kalau misalnya butuh bantuan juga saling membantu. Terus selain itu kerjanya mereka tuh profesional dan nggak pakai lambat. Oke teman-teman, jadi begitulah pengalamanku selama kerja di Shanghai. Semua pengalaman dan yang aku rasakan mungkin aja bisa beda dengan orang Indonesia lainnya yang kerja di Shanghai. Karena kalau misalnya latar pendidikannya beda, perusahaan dan bidang perusahaannya tuh beda, bisa aja hasilnya tuh beda dengan yang aku alami selama ini. Jadi yang aku bilang di video ini itu benar-benar hanya berdasarkan pengalaman dan pendapatku sendiri. Thank you buat kalian yang udah nonton, semoga aja video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!